Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Allah kita dapat berada di titik ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami yang berjudul Sejarah Islam pada Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 7. Nama saya Az-Zahra Rama Putri Tilotama dan kedua rekan saya adalah Ria Agustina dan Anissa Della Safitri. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nama Daulah Amawiyah tidak lain adalah Bani Umayyah. Daulah Amawiyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman Jahiliyah. Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya, Hashim ibnu Abdi Manaf. Persaingan ini terjadi karena sama-sama ingin merebut pengaruh atau penghormatan di tengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu, siapa yang memiliki pengaruh paling besar, maka ia langsung diangkat menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Begitulah persaingan antara keduanya terus berlanjut hingga saling mengalahkan. Jadi tak mengherankan bila dalam persaingan ini berujung pada permusuhan. Pada dasarnya, Bani Umayyah sudah lama berkeinginan menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar meninggal, mereka mendukung percalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan khalifah Umayyah. Yang kedua, proses dan sebab berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humran bin Sudan pada tahun 35 Hijriah. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme atau mementingkan kaum kerabatnya sendiri dalam menunjukkan para pembantu atau gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Masyarakat Madinah, khususnya para sahabat besar seperti Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan itu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mau menerima tawaran tersebut. Pernyataan bersedia tersebut membuat para tokoh besar di atas merasa tenang. Dan kemudian mereka dan para sahabat lainnya serta pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau baiat kepada Ali pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Pembaiatan ini mengindikasikan pengakuan umat terhadap kepemimpinannya. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan. Misalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, dan Marwan bin Hakam yang ketika pada masa Utsman bin Affan menjabat sebagai sekretaris khalifah. Dalam suatu catatan yang diperoleh oleh Khalifah
Ali adalah bahwa Marwan pergi ke Syam untuk bertemu dengan Muawiyah dengan membawa barang bukti berupa jubah Khalifah Utsman yang berlumuran darah. Penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekutunya terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin. Muawiyah tidak menginginkan adanya pengangkatan kepemimpinan umat Islam yang baru. Akibat dari penanganan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, muncullah isu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena punya kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dari krisis tersebut. Bahkan Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus pembunuhan tersebut. Tuduhan ini tentu saja tuduhan yang tidak benar, karena justru pada saat itu, Sayyidina Ali dan kedua putranya Hasan dan Husain serta para sahabat yang lain berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga melindungi Khalifah Utsman bin Affan dari serbuan massa yang mendatangi kediaman Khalifah. Dan yang ketiga adalah usaha untuk memperoleh kekuasaan yang menjadi puncak-puncak persoalan politik Islam setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak menyayangi keputusan pengangkatan Hasan bin Ali segera menyusun kekuatan Khalifah Hasan. Mendengar rencana itu yang telah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut, maka Qais bin Sa'ad dan Abdullah bin Abbas menyarankan kepada Hasan untuk melakukan penyerangan Damaskus sebelum pasukan Muawiyah menyerang. Strategi yang dilakukan Muawiyah yang melakukan urat saraf atau siwar ini memang sangat efektif menurut sejarawan Muslim Al-Tabari, karena kekecewaan para pendukung Hasan atas perhentian perang menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan dengan menyerbu masuk ke rumah Hasan dan merusak kehormatan serta merampas harta bendanya. Untuk mengetahui persoalan tersebut, Khalifah Hasan bin Ali tidak mempunyai pilihan lain kecuali perundingan dengan pihak Muawiyah. Untuk itu maka dikirimkan surat melalui Amr bin Salmah Al-Arabi yang berisi pesan perdamaian. Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari warga kota Basrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah sampai akhirnya secara de facto atau de jure jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Bani Umayyah, yang mengubah gaya kepemimpinan dengan cara meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anak secara turun-menurun. Keadaan ini yang menandai berakhirnya sistem pemerintahan khalifah yang didasari asas demokrasi untuk menentukan kepemimpinan umat Islam yang menjadi pilihan mereka. Yang keempat adalah gaya dan corak kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan harismatik yang demokratis, sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki hereditis, yaitu kepemimpinan diwariskan secara turun-menurun. Hal itu karena proses berdirinya kepemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara demokratis, di mana kepemimpinannya dipilih melalui musyawarah, melainkan dengan cara-cara yang tidak baik dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali. Akibatnya terjadi beberapa perubahan prinsip dan perkembangan corak baru yang mempengaruhi kekuasaan dan perkembangan umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dalla Safitri akan menjelaskan tentang prestasi dinasti Bani Umayyah. 1. Perkembangan bangunan berupa fisik. A. Cordova. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 711 Masehi,
Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum dipindahkan ke Toledo. Penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam terjadi pada masa Khalifah Al-Wahid bin Al-Malik di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Di bawah pemerintahan kerajaan Visigoth, Cordova yang sebelumnya makmur menjadi mundur. Kemakmurannya bangkit kembali di masa kekuasaan Islam. B. Granada. Kota Granada terletak di tepi Sungai Genil, di kaki Gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai Laut Mediterania atau Laut Tengah. Granada semula adalah tempat tinggal Liberia, kemudian menjadi kota orang Romawi dan baru terkenal setelah ada di tangan orang Islam. 2. Perkembangan politik. A. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik. B. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. C. Kemajuan intelektual. D. Kemajuan di bidang filsafat. 1. Kemajuan dalam ilmu agama yang disebut al-ulum Islamiyah, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. 2. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan umum yang disebut al-ulumud da'liyah, ilmu kimia dan ilmu kedokteran, ilmu bumi atau geografi, dan ilmu astronomik. 3. Bidang seni, seni sastra, seni lukis, seni ukir, seni pahat, dan 6. Keruntuhan Bani Umayyah. 1. Faktor internal. Beberapa alasan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan dinasti Umayyah adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. 2. Faktor eksternal. Interferensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tak ada yang memusuhinya. Namun, segala kelonggaran kebijakan-kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap keamanan pemerintahannya. Semasa pemerintahan Umar II ini, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Bani Abbas mampu berjalan lancar dengan melakukan berbagai konsolidasi dengan Khawarij dan Syiah yang tidak pernah mengakui keberadaan dinasti Umayyah dari awal. Setelah Umar II wafat, barulah gerakan ini melancarkan permusuhan dengan dinasti Umayyah. Selanjutnya, Daulah Bani Abbasiyah. 1. Sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene korupsi, sekuler, dan mihak sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali, orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. 2. Sistem kehalifaan Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah kedua mengambil gelar Al-Mansur dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah. Di bawah Abbasiyah, kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Dinasti ini muncul dengan bantuan orang-orang Persia yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah di dalam masalah sosial dan politik diskriminasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang memakai gelar imam pemimpin masyarakat muslim untuk menekankan arti keagamaan kehalifaan. Abbasiyah mencontoh tradisi Umayyah di dalam mengumumkan lebih dari satu putra mahkota raja. Mansur dianggap sebagai pendiri kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Di masa pemerintahannya, Baghdad dibangun menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan, hingga Baghdad dianggap sebagai kota penting di dunia pada saat itu yang kaya akan ilmu pengetahuan dan kesenian, hingga beberapa dekade dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaannya. Tentang kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik
Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini merupakan masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode ini merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 565 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pula tentang ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbasiyah yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah, yaitu 1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad. Pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga, pemerintahan Abbasiyah berpengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wasir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam Bani Umayyah. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelumnya, belum ada tentara khusus yang profesional. Selanjutnya, kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama, maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Selanjutnya, ada sebab-sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Sebab-sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 2 segi, yaitu segi internal dan segi eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keruntuhan dari segi internal. Yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang keempat, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang kelima, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keenam, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang seterusnya, ada keruntuhan dari segi eksternal. Yang pertama,
perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah dan muncul kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari materi kami tadi, yaitu pada dasarnya Bani Umayyah sudah lama berkeinginan menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar meninggal, mereka mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi kekuasaan terhadap Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok yang diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas berasal dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Jadi sekian, itulah presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.